Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, yaitu berada dalam hadirat-Mu. Sungguh kesukaan kami Tuhan, untuk tinggal dalam bait-Mu, merasakan hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000
dan menikmati semua kami nikmati Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, dalam hadirat-Mu Tuhan, kerinduan kami Yesus menyembah-Mu. Haleluya, Kau yang ku sembah, kami tinggikan Engkau, oh Jesus. Hanya Kau Tuhan kami sembah, kami muliakan, kami muliakan nama-Mu Yesus, Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Dan seri kali ini adalah seri khotbah Yesus di atas bukit. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Doa syukur kami Tuhan, belajar firman Tuhan sama kawan kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam Matius 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Di sini firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang aniaya, berarti berbicara tentang penderitaan. Tidak ada yang namanya penderitaan itu mendatangkan kebahagiaan. Saya percaya semua namanya penderitaan itu tidak ada, pasti adanya air mata, ada kesedihan, ada duka. Dan di sini tetapi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Kemudian ayat yang ke-11 mengatakan dicela, dianiaya, difitnah. Wow, Bapak Ibu Saudara, kalau kita namanya sebagai manusia biasa, kalau kita dicela, kita dianiaya, kita difitnah, segala sesuatu yang jahat, kita cenderung pasti memiliki respon yang negatif, dan itu kita akan marah. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah. Karena apa kita berbahagia? Karena Yesus. Di sini karena ayat 11, jika karena aku, jika karena Yesus kita mengalami yang namanya dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Dalam kisah para rasul yang sebelumnya,
Mereka begitu banyak mengalami yang namanya aniaya, mereka juga mengalami yang namanya penderitaan, mereka mengalami yang namanya difitnah, dicela, tetapi karena Yesus. Dan beda halnya kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Kita misalnya contoh, kita mengambil barang orang lain, kemudian ketahuan, dan kita dikeroyok atau dipukuli orang lain, dan kita mengalami penderitaan. Itu bukan namanya aniaya yang membawa kebahagiaan, tapi karena kesalahan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, ungkapan bergembira dan bersukacitalah merupakan himbauan. Ayo berbahagialah, ayo nikmatilah, bergembiralah dalam keadaan situasi apapun, asal tentang nama Yesus ditinggikan. Sebab memang harus begitu sikap orang yang berbahagia. Ekspresi dari orang berbahagia adalah bersukacita dan bergembira. Itu adalah gambaran orang berbahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berbahagia karena kebenaran? Berbahagia karena Yesus. Ada satu janji yang Tuhan katakan. Di akhir semuanya adalah dikatakan bahwa kita akan menerima upah, yaitu kita akan memiliki kerajaan sorga. Wow, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, semua kita pasti menginginkan namanya masuk surga. Tidak ada satu orang pun, bahkan orang yang jahat sekalipun, tidak menginginkan dia masuk dalam nama penghukuman, tidak ingin masuk dalam neraka, tapi dia ingin masuk surga. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita mengalami yang namanya aniaya? Aniaya karena kebenaran, aniaya karena Yesus ada yang kita beritakan, tentang Yesus yang kita sampaikan. Sudahkah kita mengalami aniaya? Atau ketika kita mengalami aniaya karena kebenaran, karena Yesus, kita justru malah membalas menganiaya, malah membalas memfitnah, malah membalas mencela orang tersebut. Ada begitu banyak kita bisa saksikan di media sosial orang-orang yang mengalami penderitaan karena Yesus. Bahkan ada orang-orang yang harus mengalami penderitaan karena hal tersebut. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir. Mereka yang menderita karena penganiayaan demi Yesus, dan yang mereka akan memperoleh upah yang besar di sorga. Upah yang besar di sorga. Kenapa? Kalau dikatakan ayat 12, bersukacita bergembira karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bahkan Yesus sendiri mengalami yang namanya aniaya. Rasul-rasul sebelum kita juga mengalami yang namanya aniaya. Jangan berpikir bahwa menjadi orang Kristen kita fine-fine saja, bisa makan berbagai macam jenis daging. Tetapi aniaya kekristenan sesungguhnya adalah ketika kita dianiaya menurut kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang minoritas. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, berbahagialah. Karena apa? Upahmu besar di surga. Dalam Lukas 6 ayat 22, 23 dan 26 firman Tuhan berkatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Celakalah kamu jika semua orang yang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka memperlakukan nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, aniaya apa yang kita alami sekarang saat ini? Aniaya karena Yesus kah? Atau aniaya karena kesalahan kita? Karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena perbuatan kita? Itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Nah, tapi percaya apapun yang kita alami tentang aniaya, sepanjang kita percaya kepada Tuhan, sepanjang kita percaya kepada Yesus,
dan kita dianiaya karena kebenaran kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah ketika dikatakan kita menjadi orang yang harus berbahagia, jangan pernah sedih hati karena ada upah yang Tuhan janjikan, yaitu kita disebut memiliki kerajaan surga, yang mempunyai kerajaan surga. Dan dengar kata upahmu besar di surga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, menjadi orang Kristen bukan hal yang mudah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang minoritas, yang mengalami aniaya, bisa dibenci, dikucilkan, bahkan dicela. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, berbahagialah. Apa aniaya yang kita alami saat ini? Karena kita percaya ketika kita menyampaikan kebenaran tentang Yesus, kita juga pasti mengalami namanya aniaya. Mari kita belajar pagi hari ini bersama-sama menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan karena dosa kita, bukan karena kesalahan kita sendiri, tetapi karena Yesus. Karena Yesuslah kita menerima yang namanya aniaya. Kita hidup di bumi hanyalah sementara, tapi kita akan menikmati yang namanya kekekalan. Karena kita harus percaya sebagai anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang akan menerima upah. Upah kita adalah kerajaan surga. Ayat 10, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Upahmu besar di surga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami yang namanya aniaya. Sebagai anak Tuhan mengalami aniaya sudah begitu berat, sudah begitu di titik terendah dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tidak sendirian. Ada Tuhan menyertai kita. Dan satu hal lagi Tuhan katakan, berbahagialah dan bersukacitalah, bergembiralah. Karena apa yang kita alami di bumi ini, kita tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima ketika kita berada di surga nanti. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia ketika kita mengalami aniaya karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini mengalami aniaya karena Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa, kita letakkan tangan kanan kita di dada kita, berdoa bersama-sama. Biarlah ketika kita mengalami yang namanya aniaya, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, bersukacita dan bergembira. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berbahagia Tuhan. Berbahagia di dalam mengikut Engkau Tuhan. Berbahagia ketika kami mengalami penganiayaan karena nama-Mu. Berbahagia karena kami yakin kami boleh menerima upah yang besar. Karena kami yakin, kami percaya ada hadiah yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kami alami di muka bumi ini Tuhan. Biarlah kami benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, boleh menjadi dampak. Engkau berkati, mungkin saat ini ada jemaat yang mengalami aniaya, mungkin dicela, mungkin dikucilkan, mungkin dihina karena mengikut Engkau Tuhan. Tapi saat ini kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita, yang bergembira Tuhan, berbahagia Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami pergumulan, mengalami persoalan hidup Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan senantiasa. Doa kami menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia. Berkati setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh.
Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.